semuanya, perkenalkan nama saya Grace Febrianti dari kelas 12 MIPA 8. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari biji kacang hijau dan biji kacang kedelai yang saya tanam. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada biji kacang hijau, kedua biji kacang kedelai, ketiga gelas plastik 4 gelas, yang keempat ada air, yang kelima ada media tanam, dan saya menggunakan kapas sebagai media tanamnya. Landasan teori dari praktikum ini adalah pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan atau tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan tingkat kedewasaannya. Selanjutnya ada cara kerja. Untuk cara kerja, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Teman-teman harus merendam biji kacang hijau dan biji kacang kedelai kurang lebih selama 1 malam. Lalu setelah direndam selama 1 malam, pilih sekitar 7 hingga 10 butir kacang yang tenggelam. Lalu letakkan kacang-kacang tersebut pada media tanam atau kapas dan masukkan ke dalam gelas plastik di atas permukaan kapas yang sudah dibasahi. Teman-teman bisa menggunakan pipet tetes untuk meneteskan air ke atas permukaan biji kacang. Lakukan hal ini 1 kali sehari pada pagi hari selama 7 hari berturut-turut. Simpan gelas yang sudah terisi biji kacang pada tempat terkena cahaya matahari langsung untuk reaksi terang dan tempat tanpa cahaya untuk reaksi gelap. Lalu amatilah perubahan pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau dan kacang kedelai selama 7 hari pada reaksi terang dan reaksi gelap. Lakukan pengukuran pada masing-masing biji kacang setiap hari selama 7 hari. Hasil dari kacang kedelai yang terang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Kacang kedelai pada reaksi terang tersebut terlihat semakin kering meski telah diberi air. Bahkan pada kacang yang sudah mulai berkecambah tidak terjadi perubahan apapun dan panjangnya masih 0,6 cm. Selanjutnya hasil kacang kedelai gelap. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Hasil kacang kedelai pada reaksi gelap yaitu salah satu kacang kedelai semakin meninggi kurang lebih 8 cm, sedangkan beberapa kacang kedelai hanya tumbuh sepanjang kurang lebih 6 cm saja. Selanjutnya ada hasil dari kacang hijau pada reaksi terang. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Hasil kacang hijau pada reaksi terang adalah semua biji pada kacang hijau sudah tumbuh dan memiliki daun. Salah satu batang yang terpanjang yaitu tumbuh sekitar 17,1 cm. Selanjutnya, hasil dari kacang hijau pada reaksi gelap bisa kita lihat pada gambar berikut. Hasil kacang hijau pada reaksi gelap adalah kacang hijau semakin meninggi. Perubahan ini bisa dikatakan sangat pesat sebab kacang hijau tumbuh dan memanjang sepanjang 23,3 cm. Dan bisa dilihat pada gambar yang terakhir ini adalah kacang hijau pada hari ke-11, yaitu kacang hijau yang sudah tidak disiram lagi. Hasil dari kacang hijau tersebut adalah kering, bahkan bentuknya layu. Hasil daripada praktikum kali ini bisa kita lihat pada diagram yang terdapat dalam video berikut. Kesimpulan, tumbuhan dalam hal percobaan kali ini adalah kacang yang tumbuh di daerah gelap akan tumbuh lebih optimal dan cepat karena peristiwa etiolasi dan tidak terurainya hormon auksin, sehingga akan terus memacu pertumbuhan batang kacang. Meskipun tanaman kacang tumbuh lebih tinggi, tetapi tanaman kacang pada reaksi gelap tumbuh dengan kondisi tanaman yang kurang baik. Batangnya terlihat kurus dan tidak sehat, warna batang dan daun terlihat pucat serta kekurangan klorofil karena kurangnya sinar matahari. Tanaman kacang yang diletakkan di tempat terang akan tumbuh lebih pendek karena hormon auksin ini akan terurai dan terhambat karena terkena cahaya dan rusak, sehingga laju pertumbuhan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Meskipun tanaman ini tumbuh lebih pendek atau lebih lama, tetapi kondisi tanamannya bisa dikatakan sehat, subur, dan batangnya pun terlihat gemuk. Daunnya terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Sekian dari saya, terima kasih.